artinya kami dua-duanya orang yang siap untuk bekerja, siap untuk langsung terjun dalam konteks membangun Bekasi. Jadi nggak menunggu lama lagi, ya. Isi langsung setar kalau kata orang sih. Bahkan kemarin miris ada anak sekolah SD yang belajar ngampar ya, karena tidak ada mebelernya. Makanya besok perencanaan itu harusnya pada saat dibangun gedung juga berikut mebelernya disertakan. Mungkin ini bisa masuk ke 100 hari kerja. Nah mungkin itu ya. Seperti itu Bang. Memang ngeri-ngeri sedap juga cerita 100 hari ya. Karena prinsipnya kita melihat ingin menyampaikan bahwa Bekasi kondisinya tidak baik-baik saja. Perlu ada penekanan yang sifatnya cepat. Baik teman-teman, terima kasih banyak tentunya hari ini kembali dan berjumpa bersama saya Andriansah dalam program COD BRTP. Nah tentunya masih dalam momentum di Pilkada 2024. Hari ini tentunya kita akan membahas kembali dan ada narasumber spesial hari ini tentunya. Nah teman-teman di rumah tentunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu isu utama dalam kontestasi politik daerah dalam menghadapi pemilihan. Calon wakil bupati seringkali dituntut untuk menawarkan strategi konkret yang dapat memberikan dampak langsung bagi kehidupan masyarakat. Mulai dari penguatan ekonomi lokal, peningkatan layanan, dan tentunya hingga pendidikan yang lebih merata. Berbagai pendekatan inovatif terus digagas oleh para calon untuk mewujudkan masyarakat lebih sejahtera. Di tengah persaingan yang ketat, bagaimana strategi yang diusung oleh calon wakil bupati ini dapat memberikan solusi nyata bagi tantangan yang dihadapi masyarakat. Hari ini telah hadir bersama kami di podcast COD Cerita Obrolan Demokrasi bersama calon wakil Bupati Bekasi nomor urut 2 Bapak Haji Faisal Hafan Farid SEMSI. Boleh berikan aplaus dulu dong. Selamat datang Bung Faisal. Ya. Sehat Bang? Alhamdulillah. Terima kasih banyak tentunya sudah menyempatkan waktunya hari ini bersama kami untuk berbagi dan khususnya untuk masyarakat di Kabupaten Bekasi. Hari ini kita akan bahas tentunya dengan tema strategi Abang nih. Calon wakil bupati untuk mensejahterakan masyarakat. Bang, tapi sebelum ke sana ini mah kita santai aja ngobrol sambil minum ada yang udah disediakan hari ini. Iya, Bang, iya. Ini saya pertama kali dengan Bang Faisal ini pertama kali baru bertemu hari ini. Iya, Tapi mungkin saya udah ngelihat Bang Faisal di mana-mana. Oh, gitu ya. Tapi pas awal waktu dulu, waktu pas pencalonan di Pilkada, Abang maju sebagai calon bupati Bang waktu itu dari partai PKS ya Bang ya. Iya. Saya lihat bannernya di mana-mana tuh. Abang paling duluan rupanya. Paling duluan ya. Yang sudah ya katakanlah mendeklarasikan lah sudah sebagai calon. Tapi pada akhirnya hari ini Abang digandeng oleh Bang BN Holik. Itu mungkin bisa diceritakan dulu nggak sih Bang awalnya gimana Bang? Baik Bang Andri, kaitan dengan ya di awal memang ada dorongan dari partai PKS untuk menampilkan para tokoh lah yang bisa mungkin ditawarkan ke masyarakat kaitan dengan potensi untuk memimpin Bekasi ya. Maka karena waktu itu juga pemilihannya adalah mencari bupati, bukan mencari wakil bupati. Betul. Makanya kita pun majunya sebagai bupati. Ya, meski pada konstelasi yang berjalan karena kondisi perpolitikan itu kan ditentukan dari berbagai lobby bergening ya, bagaimana kesesuaian antara pasangan, bagaimana mengisi karena posisi ada masalah kursi yang menjadi ukuran ya kan, ini menjadikan pasangan kita terbentuk dari koalisi 4 partai akhirnya ya, dengan kesepakatan dari Gerindra karena 8 kursi
dia menjadi bupatinya. PKS 7 kursi menjadi wakilnya. Ditunjang oleh 2 partai lain, Nasdem 3 kursi dan PAN 3 kursi. Lengkap 21 kursi mengusung pasangan Ben Holik Faisal. Jadi prosesnya karena latar belakangnya seperti itu, dari koalisi ini kan punya kesepakatan siapa yang akan dijadikan sebagai bupatinya dan wakilnya. Ya, tentu kita juga melihat potensi dari kekuatan secara umum tentang dorongan menjadi bupati dan wakil bupati. Jadi itu yang kita lihat. Jadi kesesuaian inilah yang menjadikan kita bersama dengan Pak Ben Holik. Akhirnya saya mengalah pada posisi, ya, karena tujuan kita kan bisa memimpin Bekasi. Kita ingin memang tidak jadi bupati, wakil bupati pun bagian yang sama dalam proses pemerintahan Kabupaten Bekasi. Dan punya singkatannya sekarang jadi BHF. BHF juga, sebelumnya sudah BHF. Sebelumnya tapi BHF kalau juga. dulu Bang Haji Faisal. Kalau sekarang Ben Holik Faisal. Yes. Jadi sama-sama di jalur itu ternyata. Siap. Jadi sosialisasinya nggak terlalu panjang ya, begitu ceritanya. Jadi kenal sekarang di mana-mana BHF. Saya lihat ya. posternya, apalagi yang arah mau SGJ tuh udah gede banget. Saya sering lewat situ soalnya, Bang. Bang, menarik tentunya. Tentu kita pengen tahu, Bang, dan masyarakat juga khususnya di Kabupaten Bekasi pengen tahu. Ada visi misi yang sudah disampaikan dari pasangan calon 02. Hari ini mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Wakilnya nih, Bang Faisal. Karena kalau saya lihat dari data KPU kemarin, visinya itu gercep. Gercep ya. Benar. Nah, mungkin bisa dijabarkan kembali, Bang, terkait visi dan misi itu, Bang. Baik, untuk visi kita ingin bagaimana memaksimalkan tentang potensi pembangunan daerah untuk kemakmuran masyarakat. Tapi prosesnya tidak menunggu lama. Maka kita buat gerak cepat membangun Bekasi maju. Itulah visinya. Visi kalau kata masukan orang harus satu tarikan nafas, katanya, jangan panjang-panjang visinya. Malah ngeribetin orang gitu ya. Siap. Visinya sederhana, membangun gerak cepat membangun Bekasi maju. Kenapa gerak cepat? Kami merasakan keperluan masyarakat tentang kebutuhan kebijakan-kebijakan yang berpro kepada masyarakat itu memang tidak perlu menunggu lama lagi. Karena kondisi Bekasi 5 tahun terakhir dengan 7 orang kepemimpinan ternyata menimbulkan suatu proses ada sedikit kesenjangan dalam kebijakan. Baik. Tidak full power. Karena kan sejak Bupati pertama Bu Neneng digantikan, Pak Eka meninggal digantikan lagi, proses selanjutnya adalah PJ. Kewenangan PJ dengan bupati definitif beda. Berbeda, betul. Sehingga itu agak sedikit punya potensi yang menjadikan pada hal kebijakan-kebijakan ada yang sifatnya terganjal sedikit ya, nggak full gitu ya. Dan kemudian pada konteks kita bagaimana punya suatu daya dorong yang kuat, ya tentunya didorong oleh personalnya juga. Ben Holik dan Pak Faisal ini kebetulan 2 orang yang sudah berkecimpung di dunia politik Bekasi hampir 20 tahun ya. Kita bersama-sama. Tahun 2004 saya sudah anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Jadi pertama kali pindah dari kota Bekasi ke Kabupaten Bekasi karena pemekaran. Betul. Maka saya menjadi anggota dewan dan menduduki gedung yang pertama dibangun itu. Jadi sudah memahami dari daerah Tamas dulu pusat Bekasi yang masih sepi sampai sekarang ramai seperti ini itu memahami benar gitu. Jadi udah paham udah hafal lah kalau kita orang Bekasi bilang atau orang Bekasi mah ya. Sehingga dari pengalaman Pak Ben Holik juga, dia dulunya menjadi ketua BPD, kepala desa, anggota dewan, ketua DPRD, kemudian terakhir juga provinsi. Artinya kami dua-duanya orang yang siap untuk bekerja, siap untuk langsung terjun dalam konteks membangun Bekasi. Jadi nggak menunggu lama lagi, ya. Isi langsung start kalau kata orang sih, ya. Begitu kita ada, kita langsung action. Membangun Bekasi maju, gerak cepat membangun itu emang proaktif sifatnya. Kita membangun ingin ada sesuatu yang dikerjakan, ya. Kemudian Bekasi maju, Bekasi menjadi yang lebih maju dari yang sekarang.
maju punya konotasi ke depan progres kita bagaimana menjadikan Bekasi maju dalam masalah ekonominya, maju dalam masalah pendidikannya, maju kesehatannya, dan maju infrastrukturnya. Itu mungkin yang mendasari dari visi kita. Visi kita ya. Iya. Nah ini saya menarik juga, Bang Haji Faisal juga bawa kartu nih. Iya. Apa tuh Bang? Bisa dijelaskan Bang? Jadi memang pada penjelasannya terkait dengan masalah Bekasi ini, setelah kita buatkan visi yang demikian, maka misi-misi yang dibawa pun ya kita inginkan bahwasannya pertama yang akan kita bangun dalam misi kita adalah memajukan ekonomi masyarakat dengan menstabilkan harga kebutuhan pokok. Oke. Lapangan kerja, mengembangkan potensi lokal, baik dari sektor pertanian, kelautan, UMKM dan juga industri. Itulah misi pertama kita. Yang kedua, memajukan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, polder, bendungan, irigasi, pengadaan air bersih, dan normalisasi sungai dalam menanggulangi banjir dan juga kekeringan. Nah, ini mungkin misi yang kedua. Kemudian memajukan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan layanan pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Kemudian memajukan tata kelola pemerintahan yang berbasis digital, yang efektif, cepat, transparan, dan partisipatif. Kemudian juga memajukan dan melestarikan seni, budaya, dan kuliner khas Bekasi. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kemudian mengembangkan transportasi umum yang terintegrasi dan ramah lingkungan untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan mobilitas. Yang terakhir, secara berkelanjutan memajukan Bekasi menjadi kota cerdas, smart city yang harmonis. Nah, inilah beberapa hal yang kita akan coba membawa misi yang pada intinya adalah misi kita bagaimana memaksimalkan APBD Kabupaten Bekasi untuk mensejahterakan masyarakat Bekasi. Jadi sumber potensi pertama daripada pembangunan berasal dari potensi anggaran pendapatan belanja daerah yang dimiliki Kabupaten Bekasi. Itulah potensi pertama kita. Dari situ kita membuat ada 4 program unggulan utama dalam klaster. Yang pertama, gercep membangun Bekasi makmur. Bagaimana gerak cepat kita menjadikan Bekasi lebih makmur, lebih sejahtera, ya. Tentu fokusnya adalah bagian ekonomi. Fokus kita di ekonomi, ya. Kemudian gerak cepat membangun Bekasi cerdas. Berkaitan dengan bagaimana pendidikan menjadi salah satu yang akan kita kejar untuk ditingkatkan. Gerak cepat membangun Bekasi sehat, kaitan dengan kesehatan masyarakat. Dan terakhir gerak cepat membangun Bekasi atau gerak cepat membangun Bekasi. Nah, ini kaitan dengan infrastruktur. Nah, bingkai yang ataupun sasaran yang kita akan goalkan adalah kalau yang namanya pembangunan itu ada tolak ukurnya namanya IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Ya, kebetulan indeks pembangunan manusia di Bekasi itu nilainya sekarang sekitar 75,03 kalau tidak salah ya. 75-an ini. Maka kita ingin menjadikan Bekasi masuk pada ranking 5 besar dari Jawa Barat. Sekarang masih 8 besar ya. Sekarang 8 ya Pak? 8 besar ya. Kita akan coba masuk minimal meningkatkan 2 digit. Ya, 2 digit lagi sebagai yang akan kita kejar. Ya, seperti nomornya nomor 2 ini. Jadi 2 itu sangat akrab dengan saya sekarang. Yes. Ya. Jadi kita ingin menaikkan dari 75 menjadi 77. Nah, breakdown-nya adalah ada 3 hal yang berkaitan dengan IPM itu. Yang pertama adalah kaitan dengan rata-rata lama belajar. Artinya masyarakat Bekasi di angka yang sekarang lama belajar baru 9 ataupun ya 9,2 tahun. Artinya belum lulus SMA, masih SMP kategorinya. Jadi baru mau menuju ke SMA. Nah, inilah yang harus kita tingkatkan. Targetnya otomatis dia harus lulus SMA. Masyarakat Bekasi kita tingkatkan. Kemudian rata-rata lama hidup
ini kaitan dengan masalah kesehatan. Sekarang rata-rata usia Bekasi, orang Bekasi 72,3 tahun. Nah ini harus ditingkatkan. Usia 72 tahun agar ditingkatkan lagi lebih lama hidup. Ya, itu ditentukan dari pelayanan kesehatan. Nah tentunya program-program yang terakhir adalah kaitan dengan masalah ekonomi. Ditentukan dari apa namanya daya beli daripada keluarga dan masyarakat. Daya beli masyarakat kita masih di angka 11,2 juta. Masih jauh, bayangkan rata-rata per bulannya daya beli daripada satu keluarga itu masih di bawah 1 juta sebulannya. Karena totalnya sekitar 11,2 juta cuman. Nah 3 persoalan inilah yang menjadi sorotan dalam pembangunan sebenarnya. Tinggal kita ingin, ini kan pelayanan dasar dalam pemerintah. Kalau kaitan dengan masalah yang pertama, itu menyangkut masalah kecerdasan, berarti kan bagaimana meningkatkan anak-anak bisa lebih banyak belajar di sana. Maka kita ada program yang kita turunkan terkait dengan beasiswa, bagaimana kemudahan dalam masalah sekolah gratis. Nah kita ada program-program untuk ke sana. Nah ini menarik juga Bang. Kemarin sempat disampaikan juga terkait visi dan misi satu rumah satu sarjana. Satu rumah satu sarjana. Program kita memang kaitan dengan pendidikan, kita fokus pertama satu rumah satu sarjana. Yang kedua beasiswa untuk masyarakat tidak mampu dan juga masyarakat miskin. Tidak miskin dan tidak mampu serta berprestasi. Itu jadi prioritas. Tapi ada prioritas yang lain kita memberikan gratis. Gratis kepada siapa? Anak guru, anak ojol, anak petani, anak nelayan, dan anak buruh. Orang yang para buruh yang bekerja. Ini kita akan programkan gratis kepada mereka. Ya, pertama mungkin karena mereka mungkin harus ada kesesuaian, ada kebutuhan langsung ya. Agar meningkatkan juga yang tadi daya lama belajar ini kan sekarang masih SMP, baru menuju kepada SMA kelas 1 kan, 9,2 tahun itu, maka kita masuk pada angka yang akan inilah salah satu dan satu rumah satu sarjana. Serta kita bercita-cita punya Universitas Negeri Kabupaten Bekasi. Dalam rangka meningkatkan meningkatkan daya saing daripada masyarakatnya. Kalau kita punya universitas sendiri pasti kan kaitan dengan kuota biasanya ya. Kalau punya sendiri tuh pasti jauh lebih punya potensi ya untuk bisa masyarakatnya mendapatkan pendidikan tinggi yang mumpuni lah gitu. Ya, ini mungkin dalam rangka menjawab kesempatan peluang kerja yang di Bekasi juga membutuhkan latar belakang itu. Ya, yang sarjana, yang pendidikan. Kalau dia SMA saja mungkin untuk bisa masuk di perusahaan-perusahaan agak memungkinkan gitu. Ketimbang lulusan SMP sekarang kan sulit juga kita ceritanya. Nah itulah mungkin untuk kaitan dengan pendidikan kita fokuskan di tadi ya. Pada masalah ada juga yang sifatnya meningkatkan juga kaitan dengan peningkatan mutu. Mutu mungkin kaitan dengan tunjangan untuk para bos yang selama ini ada kita tingkatkan. Baik yang negeri maupun yang swasta. Tujuannya untuk bisa kaitan kenyamanan SDM-nya kan. Orang yang ngajarnya juga harus mendapatkan perhatian. Maka kita juga akan membantu dari sisi meningkatkan tunjangan bos, biaya operasional sekolah yang berdampak pada ya penggajian honorarium daripada para guru. Nah ini yang kita perhatikan. Kemudian juga dalam rangka meningkatkan mutu, membangun ruang kelas baru SD dan SMP. Jadi kalau pendidikan ini pada kewenangan untuk Kabupaten Bekasi pada level SD dan SMP. Itu kewenangan Kabupaten Bekasi. Tapi untuk SMA kewenangannya provinsi punya. Jadi kita tidak bisa menyentuh program dan pelayanan untuk SMA. Karena itu milik daripada provinsi. Kita hanya menyentuh SD dan SMP. Nah inilah yang kita fokuskan bagaimana meningkatkan mutu tadi dengan membangun ruang kelas baru yang masih kita rasa banyak. Bahkan kemarin miris ada anak sekolah SD yang belajarnya ngampar ya. Karena tidak ada meubilernya. Makanya besok perencanaan itu harusnya pada saat dibangun gedung juga berikut meubilernya disertakan. Jadi nggak kekurangan alat untuk duduk. Meja sama kursi aja nggak ada. Nah ini perencanaan juga harus diperbaiki. Kemudian meningkatkan mutu daripada anak-anak itu dengan cara peningkatan skill para gurunya juga menjadi persoalan yang harus kita
bawa juga dalam konteks itu. Nah, di sisi lain mungkin yang fokusnya kuat juga adalah bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat yang masih rendah ini. Nah, ini juga menjadi bagian program meningkatkan IPM yang seperti saya katakan. Karena kalau 3 unsur ini naik, otomatis IPM itu akan naik juga. Oke, Bang. Karena dari 75 targetnya menjadi 77 di akhir tahun nanti kepemimpinan Benny Faisal tahun 2030 ya. Itu kan tentunya diseimbangkan dengan 3 komponen yang kita inginkan. Program-program itu bagaimana yang pertama meningkatkan dari poin untuk pendidikan, poin kesehatan dan juga masalah ekonomi. Nah, ekonomi ini panjang uraiannya ya. Itu mungkin kaitan dengan secara umum yang akan kita kejar. Nah, itu ada program-program unggulan mungkin yang akan kita bisa sampaikan juga di sini. Mungkin ini bisa masuk ke 100 hari kerja. Nah, mungkin itu ya. Seperti itu, Bang. Memang ngeri-ngeri sedap juga cerita 100 hari ya. Kadang-kadang tuh selalu banyak ditanyakan tuh ya, Bang ya. Ketika ya. Di lapangan ketemu teman-teman dia 100 hari kerja, kepemimpinan akan seperti apa. Siap. Nah, ada lagi, Bang? Memang untuk program kita sendiri karena dari turunan yang saya sampaikan itu ada 4 klaster besar yang saya sampaikan tadi. Ada kurang lebih 50 program unggulan sebenarnya. Kita punya 50 program unggulan ya, dari urusan masalah yang detail kaitan bagaimana pembangunan infrastruktur sampai membangun sepak bola Bekasi. Itu juga bagian yang akan kita coba kuatkan. Siap. Berbicara sepak bola, saya lihat di sosial media Bang Faisal juga ada pakai bajunya Persikasi. Persikasi. Ya. Itulah kepedulian kita juga. Karena agak gregetan juga ya. Persikasi itu nggak bisa main di Stadion Bawamukti karena levelnya nggak nyampe. Kita ingin memajukan sepak bola Bekasi itu dari sekarang divisi 3 ya naik kelas lah. Divisi 2 syukur-syukur Liga 1 kan. Ya, ini akan kita dorong karena majunya sepak bola itu mencerminkan juga sebagai pemasaran wilayah sebenarnya. Bekasi makin dikenal orang karena sepak bolanya bagus itu luar biasa. Ini akan kita coba majukan juga. Makanya ada di program. Kalau ada di program itu kan perbedaannya perencanaan anggaran itu bisa dibuat berkelanjutan. Kalau saja tidak ada di program, itu programnya sporadis. Hanya tahun ini saja, tahun besok belum tentu. Makanya kita tulis supaya memajukan sepak bola itu ada schedule-nya. Tahun pertama apa, tahun kedua apa. Itu perbedaannya. Makanya kita bikin 50 kegiatan yang mudah-mudahan terkemot tuh semua menyangkut pembangunan Bekasi. Oke, Bang. Nah, kurang lebih begitu. Nah, Bang Faisal, ini kembali ke saya beberapa kali sempat baca mungkin ya di artikel karena memang Bekasi ini adalah terkenal dengan pusat industri terbesar di Asia Tenggara. Nah, akan tetapi ini masih banyak sekali, Bang. Ya khususnya di masyarakat Bekasi ini masih jarang yang ketemu buat kerja di Bekasi ini. Nah, dari Abang sendiri ya ketika terpilih nanti akan seperti apa, Bang? Mengatasi terkaitnya pengangguran nih. Ya. Mungkin kaitan dengan Bekasi yang tadi pada sisi membangun ekonomi, memang kata kuncinya adalah ketersediaan tenaga kerja ataupun peluang kerja lah. Itu peluang kerja bisa kita memang sudah ada menyiapkan orangnya, yang satu lagi menciptakan peluang kerja. Nah, pada program kita ini yang kita akan buat ya, kita buatkan yang namanya program unggulan kita. Itu menyiapkan informasi lowongan pekerjaan. Kenapa? Karena Bekasi ini persoalan pengangguran itu ranking tertinggi di persoalan masyarakat. Itu banyak, Bang. Tertinggi. Dari 1,6 juta angkatan kerja Bekasi, itu yang nganggur kurang lebih di data 150.000 orang. Belum lagi lulusan SMA, SMK yang tiap tahun minimal 10.000 yang lulus dari sekolah. Tentu kan akan terus berkelanjutan. Oleh karena itu kita ada program mengurangi pengangguran. Caranya bagaimana? Kita ciptakan tenaga kerja yang kualifikasinya diminati oleh para perusahaan. Maka kita akan buatkan BLK Plus. BLK Plus apa? BLK yang bukan hanya mendidik tapi menyalurkan langsung kepada perusahaan-perusahaan terkait.
Nah tentunya ini memang menjadi suatu yang sering ditanyakan karena Bekasi kan ya banyak oknum, banyak mafia kaitan dengan apa namanya ya para calo ya, kemudian juga para masuk kerja pada bayar ya. Otomatis ini yang harus kita kejar untuk dihilangkan. Nanti fasilitasi daripada Dinas Tenaga Kerja yang dimiliki Kabupaten Bekasi dan akan memperjuangkan tanpa biaya, di backup oleh pemerintah, dibiayai dan diberikan langsung ke tempat pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat di perusahaan-perusahaan. Jaminannya apa? Kita akan kerjasama dengan para instruktur handal dari perusahaan-perusahaan ternama. Ya ada Honda, Suzuki, ada Astra ya. Kalau saja kualifikasi orang yang lulus dilatih oleh mereka, maka perusahaan-perusahaan otomatis percaya dengan apa yang dicetak tenaga-tenaga terampil dari Dinas Tenaga Kerja Bekasi, maka otomatis perusahaan-perusahaan juga welcome. Jadi itulah yang akan kita bangun, kualitas daripada didikan BLK kita plus. Plusnya tadi dia punya kualifikasi yang bagus, juga kita inginkan mereka langsung ditempatkan tempat kerja. Tapi kan secara nilai, secara nominal kan tidak banyak. Namanya kesempatan yang formal itu kan nggak banyak. Di perusahaan juga nggak banyak. Ya paling untuk orang siapa yang digantikan. Yang meninggal, yang pindah, yang keluar kan. Ya kisaran 5 ribuan sampai 10 ribuan paling setiap tahunnya. Ya kan. Kalau tidak ya kita buatkan model tadi. Cara yang minimal mengurangi pengangguran lah. Nah. Cara yang kedua adalah kita membuat BLK yang punya kualifikasi mengirimkan nanti tenaga kerja ke luar negeri. Itu juga tidak kemungkinan kita akan buatkan. Bahkan peluang kerja di luar negeri itu jauh lebih banyak sekarang. Ke Jepang, ke Korea, ya, ke Hong Kong. Itu beberapa permintaan kan makin banyak. Itu juga akan menjadi bagian yang akan dipikirkan oleh kita dalam rangka meningkatkan pendapatan ya. Kan intinya mendapatkan bagaimana masyarakat Bekasi ini punya peluang untuk bisa kerja. Yes, ya. Nah secara yang lainnya BLK kita juga mendidik orang-orang yang punya jiwa kewirausahaan dengan membuka pelatihan-pelatihan keterampilan. Keterampilan bengkel, keterampilan servis AC, servis komputer, ya, servis HP, ya, keterampilan bahasa, kaitan dengan masalah mungkin yang kuliner, ya, menjahit. Itu bagian-bagian yang pengennya menciptakan entrepreneur. Jadi bukan hanya mereka bekerja tapi juga karena peluang yang informal kan jauh lebih besar ketimbang yang formal. Nah, itu mungkin yang akan kita coba nanti kuatkan. Jadi baru program pertama kita unggulan yang pertama itu. Ya, yang kedua adalah pembagian sembako murah atau menjual sembako murah. Kenapa? Karena sembako itu ya ke depan makin sulit masyarakat mendapatkan sembako dan harga kemungkinan akan lebih tinggi. Dampak dari penerapan pajak PPN yang sekarang 11, tahun depan jadi 12. 12 nih Bang. Ramai ini berpengaruh kepada daya beli masyarakat ya. Belum lagi kita yang pada PHK aja kan banyak ya. Itu kan menimbulkan kemiskinan baru tuh. Yang tadi kerja di PHK, otomatis jadi orang nggak mampu itu. Jadi kelas menengah yang banyak, itu perlu didorong. Jadi ada orang miskin baru karena kejadian tadi. Itulah yang kita adakan operasi pasar namanya. Menjual barang jauh lebih murah ketimbang harga pasaran. Subsidi pemerintah, operasi pasar. Yang telur tadinya harga 25.000 ya bisa dijual 10.000, 15.000 sesuai dengan kemampuan dari daerah. Ini langsung karena Bekasi ini sangat pelik masalahnya terkait dengan kita stunting, orang kurang gizi ya. Busung lapar kalau zaman dulu mah. Itu kategori tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Maka perlu masyarakat ketahanan pangannya salah satu mendapatkan kebutuhan pokok yang murah dan mudah kan. Juga yang kedua, kita masih ada kategori kemiskinan ekstrim tertinggi juga. Kemiskinan ekstrim itu orang ya miskin lah, tapi ekstrim. Berarti dia nggak punya penghasilan sama sekali. Nah itu dia Bang. Dan jarak ekstrim gitu ya Bang. Disparitas antara orang yang berpenghasilan yang satu bulan bisa mendapatkan miliaran, ada yang benar-benar nggak punya pendapatan kan, itu jauh sekali bedanya. Ada kurang lebih 2 ribuan keluarga
yang benar-benar miskin di Bekasi itu. Nah ini harus mendapatkan perhatian dari pemerintah kaitan dengan ini. Salah satunya kita membuka tadi sembako murah untuk kebutuhan masyarakat. Nah kemudian program yang lainnya ada bantuan untuk penggerak PKK dan posyandu. Nah ini berbarengan. Pada saat ketahanan pangan itu gizi itu kan yang paling rutin yang ngurusin itu orang PKK dan posyandu ya. Yang tukang nimbang, tukang ngasih makanan tambahan ya. Ya selama ini kan belum ada lah operasional khusus untuk penggiat PKK itu. Nah kita ada program bantuan untuk penggiat PKK dan posyandu. Untuk menggerakkan roda di sisi itu. Mereka memang relawan tapi kan tidak ada sentuhan dari pemerintah. Nah ini kita juga turunkan program itu dalam rangka menggiatkan ya yang nimbang jadi bener nimbang. Ya kan? Cara ngasih makannya juga ya ada program-program gizi ya penambahan biasanya dari situ. Kemudian juga nah kita juga ada program santunan kematian. Bagaimana pemerintah hadir dalam masyarakat yang sedang berduka. Ya artinya musibah ya. Nah ini mungkin kita buatkan program kerohiman jangan sampai ada yang kena musibah tapi untuk ngurusin penguburan aja berat. Atau untuk selamatan, untuk tahlilan gitu kan. Nah kita subsidi di sana ya. Ini akan ada yang akan kita turunkan. Kemudian juga santunan lansia dan difabel atau disabilitas ya. Lansia perlu dihormati karena mereka bukan orang yang terbuang sebenarnya. Tapi mereka orang yang sudah purna bakti ya. Aplikasinya apa? Yang sederhana ada taman lansia. Di kita udah ada, Bang? Di kita belum ada taman lansia. Jadi memang kebutuhannya untuk para orang tua. Syukur-syukur para purnawirawan kan, purna ini pada berkumpul ya. Yang mereka mungkin tidak pengen dapetin uang cash ya, tapi pengen dapat pelayanan kan kalau mereka. Orang tua kalau dapat uang cash juga paling untuk cucunya atau untuk anaknya ya. Tapi kalau pelayanannya ada mereka lebih menyenangi. Jadi kota ramah lansia, ramah difabilitas, ramah anak itu yang akan dibentuk. Kemudian juga disabilitas juga kita kasih fasilitas, terutama mungkin pelayanan di kantor-kantor pemerintahan ya. Diberikan juga hak bagi mereka untuk dapat pelayanan dalam bentuk ya ini khusus lah. Apa namanya outletnya khusus. Jadi mereka bisa menjangkau ya, yang nggak bisa jalan yang pakai roda segala macam kan harus diperhatikan. Kemudian juga bantuan untuk pembimbing agama. Jadi Bekasi ini kan ya masih kota santri lah ya. Kota santri, banyak pesantrennya juga. Kemudian 70% masyarakat itu masih kuat dalam simbol-simbol keagamaan. Maka program menjaga agama ini tetap ada di Bekasi itu menjadi program yang utama juga di kita. Makanya kita akan adakan program seperti bantuan-bantuan untuk pondok-pondok pesantren. Ya, setelah peraturan daerahnya Bekasi kemarin buatkan, sekarang dibuatkan juga bagaimana pemerintah juga memberikan bantuan kepada mereka di pondok pesantren. Kemudian juga kita juga akan membangun atau melanjutkan pembangunan Islamic Center. Nah, Bekasi ini dulu pernah membangun di masa pemerintahan Pak Bupati Sadudin ya. Yes. Tapi tidak berlanjut, terbengkalai mungkin karena berbagai persoalan. Kita akan bangun kembali ya. Mudah-mudahan Bekasi punya ikonik kaitan dengan masalah Islamic Center, pusat studi Islam, pusat studi masyarakat atau tempat berkumpulnya masyarakat lah. Mungkin Kota Bekasi udah punya Islamic Center, Kerawang udah punya. Ya, Bekasi kabupaten yang belum ada. Belum ada. Ini kalau nggak salah di wilayah utara ya Bang? Di utara. Kebetulan artinya di Tambun Utara itu. Tambun Utara. Ini berbicara utara nih Bang. Ini ada artikel kita Bang. Oh gitu? Iya. Nah ini sempat banyak diperbincangkan juga tentunya di masyarakat terkait pemekaran. Pemekaran, ya. Oke. Berbicara tadi utara karena banyak masyarakat di sana yang ngadu katanya pusat pemerintahannya jauh. Begini-gini jalannya harus 2 jam. Nah, tanggapannya seperti apa Bang ketika Bekasi ini dimekarkan? Oke. Akan seperti apa Bang? Prinsipnya setuju. Karena pemekaran itu satu tujuannya meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Terbukti dulu Bekasi Delta Mas itu sebelum adanya pemerintahan daerah
itu daerah seperti apa. Kering, tandus, tidak ada istimewa di situ. Jadi begitu ada pemerintahan apa yang terjadi? Seperti magnet kan, mendatangkan berbagai macam potensi yang lain. Begitu juga dengan utara yang konon katanya punya ini. Jadi mendekatkan pelayanan masyarakat dan meningkatkan daripada kualitas pelayanan. Pasti yang jauh dari pemerintahan akan kurang perhatiannya lah. Karena kewilayahan kan pengaruh juga. Ya sekarang cukup kesian juga kalau orang Gembong, orang Bojong, orang Bebelan ya ngurusin Tarumajaya. Ya, persoalan di situ. Meski ada cara lain dengan cara pelayanan via online atau segala macam, tapi secara umum kan tetap ada persoalan yang lain ya terkait dengan jarak itu yang jauh. Jadi sangat setuju saya. Ya tinggal persoalan sekarang ini kan kaitan dengan moratorium. Jadi pemerintah sedang menutup namanya pemekaran, belum dibuka kerannya. Oke. Masih menunggu saat yang paling tepat. Mungkin banyak evaluasi yang pemekaran itu tidak semuanya itu sukses. Karena kan pemekaran bukan sekedar pemekaran, tapi 3 tahun pertama Kabupaten Induk itu perlu menanggung yang dimekarkan. Pembiayaannya harus disiapkan. Pemerintah juga menyiapkan anggaran yang cukup besar. Nah itu mungkin. Kalau prinsipnya setuju karena kaitan dengan tadi utara selatan yang mungkin memang sudah berbeda. Yang kalau kita lihat di selatan memang sudah kuat dengan pembangunan industrinya yang kelihatan. Di utara memang masih agak sedikit perlu mendapatkan perhatian. Jadi kalau mungkin ada ya kalau bisa dipercepat lebih bagus. Ya, cuma masalahnya kan kerannya masih ditutup. Ini yang menjadi persoalan. Yang secara proses masih panjang. Memerlukan beberapa tahapan untuk bisa jadi pemekaran itu. Karena kita berbicara potensi di utara juga banyak ya Bang ya. Kayak misalkan kita ada laut di sana, ekosistemnya akan seperti itu. Terus juga ada ya banyak kayak di Tarumajaya pun ada Sungai Jingkem ya kalau nggak salah. Jadi potensinya juga ada di sana. Jadi kalau berbicara pemekaran setuju Bang ya? Setuju ya. Tinggal ya itu tadi ya, kerannya itu tinggal. Dan pemekaran itu juga bisa meningkatkan alokasi dana umum ADU yang dari pemerintah. Jadi setiap daerah itu minimal dapat bantuan misalnya di seluruh Indonesia itu setiap yang namanya kabupaten kota dapat bagian misalkan 500 miliar atau 1 triliun. Kalau kita 2 kan jadi 2 triliun dapatnya. Tapi kalau Bekasi 1 kan cuma dapat 1 triliun. Karena dia orientasinya bukan dari jumlah penduduk, tapi adalah daerah ataupun kabupaten kota gitu kan. Jadi kalau kita makin jadi 2 kan jadi 2 bagian, jadi lebih banyak lagi mendapatkan dana untuk pembangunan. Selanjutnya setelah bantuan pembimbing agama itu ada kita bantuan pembimbing agama dalam rangka meningkatkan keagamaan di Bekasi. Siapa yang kita bantu? Guru-guru, ustadz-ustadz, kemudian merbot masjid, imam masjid, kemudian juga ada ya guru TPA, guru TPQ, ya itu juga kita ada perhatian ke sana untuk mendapatkan bantuan agar masyarakat bisa terpelihara lah. Karena miris juga ya data-data di publik kan kita pahami. Siswa SMA tuh kalau ditanya berapa banyak yang bisa baca Quran, kan di bawah 50% tuh yang pada bisa. Kan miris berarti. Butuh sekali kan untuk bisa meningkatkan kualitas keagamaan. Tapi kita menulisnya bantuan untuk pembimbing agama. Agar bukan hanya orang Islam, umat Islam yang mendapatkan bantuan. Tapi pembimbing daripada agama lain pun dari Kristen, Buddha, Hindu, itu sama mendapatkan bantuan. Penunggu gereja, penunggu vihara, itu pun mendapatkan bantuan. Nah, ini kaitan dengan program bagaimana Bekasi juga menghargai dari sisi yang lain. Jadi keagamaan juga termasuk. Karena kita yakini semakin baik masyarakat memahami agamanya, maka sifat toleransi dan harmonisasi akan timbul. Biasanya kalau pemahamannya mungkin ya agak sedikit kurang ini, cuman kenal atasnya doang, itu kadang-kadang jadi menimbulkan emosional gitu. Tapi kalau dia paham dengan agamanya masing-masing justru makin bagus gitu. Kita prinsipnya toleransi timbul karena ada pemahaman yang bagus. Kemudian juga bantuan pupuk dan bibit. Nah ini menjadi persoalan ke depan. Karena bibit dan pupuk kan jadi kendala lah. Mendapatkan bibit dan pupuk. Kemudian juga kaitan dengan program bagaimana ya
masyarakat kita kan ada perkotaan, ada pertanian yang di masyarakat umum di kampung ya. Iya. Nah, beda tentu programnya. Kalau di kota kan mungkin ada urban farming, ya. Juga kita akan mendorong petani milenial, petani muda ya, yang akan kita dorong. Karena sekarang yang namanya petani di Bekasi usianya coba bisa dilihat, pasti di atas Berapa 40, di atas 50 ya. Jarang yang para muda-muda itu. Rata-rata yang namanya petani, anaknya jarang petani gitu ya. Padahal kan kita tetap menjadi lumbung padi Jawa Barat loh, di Bekasi ini. Ya, kalau lumbung padi, bukan lumbung padi Jawa nasional, lumbung padi Jawa Barat. Tapi kenyataannya nggak ada yang bertani lagi bisa jadi. Nah, maka kita ada program petani milenial. Kemudian bantuan beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa tadi sudah saya sampaikan. Dan terakhir untuk ke masyarakat kita ada peningkatan tunjangan RT dan RW. Selama ini RT itu dapat tunjangan sebulan 1 juta. Besok akan kita naikkan jadi 1,5 juta untuk yang RT. Yang RW dari 1 juta menjadi 2 juta. Jadi mereka mudah-mudahan kinerjanya meningkat, ya kan? Yang namanya mereka kan ujung tombak ya, jangan jadi ujung tombok katanya. Ya kan? Karena persoalan banyak yang diinikan. Nah, di samping itu kita juga program ada 1 RW itu kita dikasih jatah untuk infrastruktur, pengajuan infrastruktur sebesar 150 juta setiap 1 RW per tahun. Jadi RW-RW itu diharapkan punya kepastian dalam program pembangunan wilayahnya. Ya selama ini mungkin mereka mengajukan tapi ngajuin jalan, ngajuin saluran, tapi nggak dapat porsi gitu. Nah kalau sekarang kita berikan pada mereka dan cara pengerjaannya mengarah kepada padat karya. Jadi menumbuhkan ekonomi langsung dengan yang kerja itu jadi masyarakat sekitar. Sehingga tumbuh 2 di situ, di samping dapat pembangunannya, pembiayaan pun berujung kepada masyarakat. Ini 10 program kita utama yang kita sampaikan ke masyarakat ya, yang kita tawarkan untuk bisa membuat Bekasi maju. Visi kita urai dalam 10 hal yang utama ini, meski yang lain juga ada programnya. Dan seperti yang kita lihat, yang namanya kampanye itu kan menjual janji dan harapan. Kalau ngomong doang mungkin kata orang, ya Pak ngomong doang Bapak mah gitu kan ya. Nah kita ingin ada sesuatu yang bisa dilihat oleh mereka. Maka kita punya kartu Bekasi Maju. Wah, ini kartu Bekasi Maju ini. Boleh dikasih lihat Bang? Ya, kartu Bekasi Maju ini bentuk daripada cara kita untuk menyampaikan kepada masyarakat dalam bentuk komitmen. Komitmen dan janji politik kita. Kenapa? Karena kartu Bekasi ini berisi uraian daripada program-program unggulan yang kita buatkan. Juga sebagai alat kontrol. Pada saat mungkin kenapa program bantuan pupuk kok belum berjalan. Maka ini jadi sebagai alat komplain. Pak, ini kok nggak jalan programnya. Kenapa? Ditagihkan ya. Ditagihkan dari pakai alit. Jadi bentuk komitmen kita benar-benar ingin membangun Bekasi itu, kita sampai buatkan kartu dan ada daripada uraiannya. Agar masyarakat punya cara. Kita punya cara masing-masing. Ayo, mana yang belum berhasil? Mana kita sama-sama? Itu mungkin. Jadi kami buatkan komitmen dan ini 1 kartu untuk 1 keluarga berlaku selama 5 tahun. Dan itu akan dibagikan? Akan dibagikan pada saat kita menang agar kemudahan mereka mendapatkan fasilitas. Jadi nggak perlu macam-macam lagi, tapi perlu ada pengaturan kan. Nanti ini isinya bantuan dan juga program. Itu kemungkinan yang atau mungkin yang akan disiapkan oleh kita dalam rangka kemudahan kepada masyarakat. Kalau nilainya besar, ini kan miliaran nilainya kartu ini. Program-programnya berapa? Kalau dilihat dari nilai lebih daripada 100.000 nih. Biasanya orang suka lewat gara-gara. Tapi kan nanti gini Bang, yang akan jadi pertanyaan adalah prosesnya akan seperti apa Bang? Ketika kartu itu sudah dibagikan ya Bang. Sementara kita tahu sendiri ya, birokrasinya itu agak susah Bang. Kalau masyarakat berpihak ke pemerintah, saya mau masuk pemerintah aja susah. Nah ketika itu prosesnya akan seperti apa Bang? Apakah nanti ketemu langsung disodorkan Bang ini kartunya gitu yang belum terrealisasi? Kita kan, atau gimana Bang? Ya kan pemerintah kan punya kaki tangan. Kan kita nggak sendirian. Kan ada aparat-aparat yang punya di bawah, namanya pemerintahan resmi. Kita punya juga ya alat-alat ujuk di bawah. Ada yang namanya dinas kita, dinas yang terkait dengan masalah Dukcapil, dinas yang namanya
kaitan dengan masalah kependudukan, dan juga mungkin ada aparat, ada RT RW juga bagian daripada pelaksanaan ini kan. Kan dia unsur daripada pemerintah juga. Ada desa, ada kelurahan. Ya itu sangat mungkin lah. Sebenarnya berlaku seperti biasa. Cuman kita berikan kemudahan. Ya artinya pengurus Pak seperti biasa. Pakai KTP juga menjadi bagian daripada unsur kita. Jadi nggak melulu. Prinsipnya kemudahan itu untuk bisa mendapatkan informasi yang aktual. Kemudian juga update terkait dengan kondisi. Ya ini mungkin alat kita gunakan kartu Bekasi Maju ini. Nah ini kapan saya dapatnya? Apakah langsung nanti akan diberikan? Apa pilih dulu? Oh ini jelas program kita nggak sekarang. Tapi sebagai contoh kita akan berikan contoh-contohnya ya. Karena kan otomatis pada saat kita memimpin nanti ya ini sudah disiapkan sebanyak jumlah keluarga Kabupaten Bekasi. Nggak perlu per orang, bukan. Ini per keluarga. Dengan fasilitas disesuaikan dengan keluarga masing-masing. Kan keluarga beda-beda. Ada yang keluarga pada kategori ini. Jadi itulah yang membedakannya nantinya kartunya. Enggak, maksudnya siapa tahu kan udah dipegang Bang Faisal. Saya bisa dapat langsung sekarang gitu. Insya Allah nanti kita akan siapkan. Bahkan kita udah ada spesial lah. Bang, ini kita ada segmen pertanyaan dari netizen. Bang Faisal juga nanti bisa tanggapi, bisa dijawab ataupun tidak. Ya it's okay, namanya netizen yang selalu maha benar. Iya. Oke, ini Bang ada di layar. Yang pertama dari Arif Poenya. Arif Poenya. Stadion fungsiin Sabtu Minggu buat olahraga masyarakat. Perempatan SGC coba dibersihin biar nggak kumuh. Yang paling penting perlebaran jalan ini. Serang Ciborusa biar pagi-pagi berangkat kerja gak kena macet mulu karena curhat nih Bang langsung. Wah, ya. Bang Arif punya ini luar biasa. Gimana Bang? Dari satu-satu berarti mungkin. Peduli orang jalanan kelihatannya. Kaitan dengan fungsi Sabtu Minggu buat olahraga, memang kelihatannya cita-cita itu sangat menarik dan bagus ya. Cuma setahu saya posisi stadion ini tidak posisi yang enak lah. Tidak pas. Kenapa? Karena dia berada di dekat pemukiman, di dekat kawasan, ada industri. Sehingga masalah keamanan, masalah kerumunan itu menjadi sesuatu yang tidak mudah. Beda dengan stadion yang lokasinya jauh dari himpunan masyarakat, sehingga dia terpisah. Sehingga kontrol pada saat ada sesuatu terjadi itu gampang disiapin ya. Tapi kalau ini kan dia dekat. Ya mungkin ada masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Sehingga penggunaan yang sifatnya mobilisasi yang orang banyak itu tidak. Tapi kalau sekarang kan ada Taman Sahati. Ya, Taman Sahati. Itu sebenarnya sangat layak. Saya kemarin mencobanya dan sarana-sarananya bagus. Ya bisa lah dipakai untuk kita berolahraga. Ya kalau dia katakan pengen itu ya sangat mungkin. Nah tadi masih ada ya soal SGC ya tadi ya. Kalau SGC memang harus disiapkan penanganan terpadu ya. Jadi nggak bisa cuman hanya persoalan masalah pasarnya, tapi memang menyangkut masalah penataan daripada kesiapan pasar. Maka kita ada program besok revitalisasi pasar. Nah mudah-mudahan ini bisa terkait dengan SGC juga. Kuncinya kan karena pasar lamanya yang harusnya sudah sejak 10 tahun yang lalu dibangun, tapi sampai sekarang belum dibangun-bangun. Dengan berbagai persoalan. Sebenarnya di situ dulu. Karena dengan ada tempat sarana pasar diperbagus, maka yang di luar kan masuk. Sekarang yang di luar mau masuk kemana dia? Itu kan persoalan nggak mudah. Jadi nggak berdiri sendiri kelihatannya. Dia perlu ada penanganan terpadu dari yang lain. Kan kalau mengusir pedagang, membersihkan pedagang harus ada jalan keluarnya. Solusinya. Itu dagang kemana dia? Kan bukan sekedar begitu ya? kan. Sementara dibangun, sementara apa harus ada jalan keluarnya juga. Nah mungkin perlahan nanti harus didekati. Kemudian jalan yang macet ya di Cibarusa terutama. Jadi kita harus punya pemahaman juga bahwa ruas jalan itu ada pemiliknya. Ada milik kabupaten, ada milik provinsi, ada milik pusat. Bekasi untuk ruas Lemah Abang sampai ke Cibarusa itu milik provinsi. Dulu saya zaman di Provinsi Dewan, itulah salah satu bentuk advokasi kami untuk bisa memperlebar, membaguskan jalan di
sebagian yang sudah diakses terutama di depan pasar Serang Baru ya. Nah tentunya ke depan itu perlu ada komunikasi lanjutan untuk memperlebar jalan karena itu kan milik provinsi. Berarti tugas Bekasi menyampaikan proposal kepada pemerintah provinsi untuk memperlebar jalan yang sudah ada. Kerjasama dengan pemerintahan Kabupaten Bekasi. Tentu itu bagian daripada proses. Dan biasanya pemerintah Bekasi itu menyiapkan lahannya untuk pembebasan. Provinsi menyiapkan pembangunan jalannya. Itu mungkin akan dikomunikasikan ya. Jadi itu yang dikait dengan jalan. Jadi nggak semua jalan itu milik Kabupaten Bekasi ya. Dan yang kedua jalan yang milik pusat juga ada di sini. Jalan Pantura itu milik pusat ya. Jadi masing-masing ada kewenangannya. Oke. Ada lagi? Oke, masih ada nih Bang. Ini dari underscore Adi Patiminda. Pak Loker Pak, kalau terpilih nanti 40% pekerja dalam satu pabrik khususnya KTP Bekasi, terutama untuk 25 up usia mungkin. Usia ya. Gimana Bang? Kaitan dengan kesempatan kerja, tadi kita program pertama kan menyiapkan ataupun mengurangi pengangguran itu bagian program kita yang utama. Tapi kaitan dengan masalah kesempatan kerja, yang namanya aturan itu kan harus mengacu kepada aturan yang lebih tinggi. Setahu saya aturan tentang mini ataupun mewajibkan masyarakat Bekasi 30% atau 40% itu nggak bisa dibuat dalam bentuk peraturan yang kuat. Mewajibkan itu nggak boleh. Karena kan itu menyangkut masalah HAM juga. Yang namanya kesempatan kerja kan bukan orang Bekasi doang. Ya, sorotannya adalah kita tidak bisa. Saya kebetulan waktu zaman Dewan Kabupaten Bekasi menyiapkan perda itu. Dan pada saat konsultasi nggak bisa. Dulu kita mewajibkan 30%. Yang ada bukan nggak pakai itu. Himbauan adanya. Dan bukan bentuk peraturan daerah. Tapi hanya peraturan bupati. Yang sifatnya lebih rendah lah ketimbang peraturan daerah. Jadi sifatnya himbauan berarti bagaimana keinginan pendekatan kita kepada yang punya kawasan, yang punya pabrik. Kan begitu kan? Maka oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Bang Adi Patiminda ini ya, lowongan kerja kita jawab dengan kita memang khusus programnya tadi baik yang formal maupun informal kita akan lakukan. Kemudian juga kaitan dengan masalah pekerja 40% ya tentunya tadi disesuaikan. Ya, cuma kita punya prioritas besok yang masuk BLK kita yang akan disalurkan ke perusahaan via pemerintah itu prioritas ber-KTP Bekasi. Prioritas ya. Artinya selama orang Bekasinya punya kualitas yang baik, tentu itu yang diprioritaskan oleh kita. Itu mungkin kaitan dengan pertanyaan ini. Ada lagi? Cukup? Oke, cukup Bang. Baik. Bang mungkin ini terakhir Bang dari kita karena nggak kerasa juga ya. Iya. Berdiskusi, berdialog tadi. Abang juga sudah memaparkan visi dan misi beserta program-program mungkin terakhir Bang. Singkat dari Bang Faisal, mungkin apa yang Bang Faisal ingin sampaikan di momentum Pilkada 2024 ini khususnya untuk masyarakat Kabupaten Bekasi. Baik, prinsipnya kita melihat ingin menyampaikan bahwa Bekasi kondisinya tidak baik-baik saja. Perlu ada penekanan yang sifatnya cepat yang harus disiapkan ya. Maka mari sama-sama membangun Bekasi dengan gerak cepat ya, membangun Bekasi lebih maju dan tentu kuncinya adalah adanya perubahan. Keinginan untuk perubahan itu tentunya menjadi dasar ya bagi kita untuk bisa memajukan Bekasi. Mudah-mudahan ya ajakan daripada kami BN Holid Faisal pasangan nomor 2, ayo sama-sama membangun Bekasi. Ya, kita mulai dengan merubah daripada cara kita untuk bisa berpartisipasi ya. Mudah-mudahan ya dengan kedewasaan masyarakat ya di mana pembangunan itu membutuhkan keseriusan dalam kepemimpinan dan keseriusan dalam bekerja ya. Kami BN Holid Faisal siap untuk membangun Bekasi dan apabila dipercaya oleh masyarakat Bekasi pasangan 02 ini kami akan memegang teguh amanah ini untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan keinginan daripada masyarakat Bekasi bagaimana bisa lebih sejahtera, lebih punya kesempatan untuk bisa meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat Bekasi. Itulah yang akan kita bangun. Ya sekali lagi kami pasangan 02 ya menghimbau masyarakat Bekasi, ayo kita sama-sama
membangun Bekasi dengan cara ya memberikan dukungan kepada pasangan 02 Ben Holik Faisal. Jangan golput ya Bang? Ya tentu golput tidak golput itu pilihan yang tidak punya makna ya. Karena orang tidak punya pilihan itu akan menyulitkan. Tapi jangan sampai juga nanti terbalik, nggak punya pilihan tapi menuntut, itu kan juga nggak menarik ya. Seringnya gitu ya. Baik, tentunya Bang Faisal terima kasih banyak. Sama-sama. Kesempatan waktunya, upload dulu boleh. Tentunya sukses dan sehat selalu yang dicita-citakan tercapai. Amin. Pasangan 02. Ya. Bang, sekali lagi terima kasih untuk waktunya hari ini. Ya. Dan teman-teman, tentunya itu dia tadi diskusi kita hari ini. Dan jangan lupa tentunya untuk teman-teman semua untuk selalu support kita dengan cara like, comment, dan subscribe di programnya COD PRTP. Tentunya saya Andriansa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.